Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada, kiranya saudara selalu dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai pacaran beda agama. Tema yang cukup berat ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Wow, ayat ini cukup menohok. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Bisa sih bersatu, tapi nantinya redup, remang-remang. Tidak bisa menuntun ke arah jalan yang benar. Ya, apakah orang Kristen boleh menikah beda agama atau pacaran beda agama? Ingat, dalam hal ini bukanlah soal tidak menganut toleransi antar umat beragama atau membeda-bedakan manusia menurut agamanya. Tetapi di sini kita sedang berbicara mengenai keselamatan. Tenang Pak Pendeta, kita sudah bahas itu. Kita sudah berdoa. Emang doanya seperti apa sih? Saya pernah survei anak-anak muda ya, yang pacaran beda agama. Doanya tuh nyeleneh. Mau tahu doanya? Yuk dengerin. Doanya seperti ini. Mintalah aku pada Tuhanmu, karena begitu pula aku meminta kamu pada Tuhanku. Hello, emang sama Tuhannya? Kan beda. Ada juga yang berdoa, doa kita berbeda, tetapi akan bertemu pada amin yang sama. Puitis banget, so sweet. Ya, tapi ingat, bukan ke situ arahnya. Ya, kita sedang bahas masalah keselamatan. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Ingat, rumus pacaran sehat di dalam kekristenan adalah, kita bisa ilustrasikan di sini Tuhan, di sini kalian berdua. Semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan semakin dekat satu sama lain. Saya ulangi. Semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis kalian akan semakin dekat satu sama lain. Itu rumusnya. Ya, kalau Tuhannya beda, bagaimana mau dekat? Pasti makin jauh. Ya. Nah, pacaran Alkitab seperti apa sih? Pertama, kita perlu menemukan orang seperti apa yang kita inginkan sebelum betul-betul masuk dalam hubungan berpacaran. Karena apa? Karena visi kita adalah membangun rumah tangga, membangun keluarga. Ingat, kalau berpacaran harus bahas visi, jangan melulu misi. Itu sebuah kesalahan. Kita perlu mengetahui apakah orang yang bersangkutan sudah lahir baru atau belum. Yang kedua, apakah mereka memiliki keinginan yang sama untuk menjadi serupa dengan Kristus? Ya, ingat rumus tadi, semakin kalian berdua dekat dengan Tuhan, maka otomatis satu sama lain kalian juga semakin dekat. Nah, pacaran adalah waktu untuk saling mengenal. Pacaran adalah waktu untuk saling menyelaraskan diri. Pacaran juga adalah waktu untuk saling komunikasi, sharing kehidupan. Pacaran juga untuk saling melayani, ya. Dipersiapkan bekal untuk berumah tangga. Jika mana kalian berpacaran beda agama lalu memaksakan kehendak kalian, maka ingat konsekuensi nikah beda agama. Yang pertama, hubungan suami istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina. Yang kedua, pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus. Yang ketiga, hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada. Yang keempat, antara bapak biologis dan anak biologisnya tidak ada hubungan waris. Yang kelima, jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Dampaknya, pernikahan anak itu juga tidak sah. Dan hubungan suami istri pun tidak akan sah. Saudaraku, rencana Allah itu lebih baik daripada rencanamu. Jadi, tetaplah berjuang dan berdoa hingga engkau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang terbaik untukmu. Ingat,
Tujuan utama dalam pernikahan adalah melayani Tuhan melalui keluarga yang kita bangun. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan dengan orang yang berbeda kepercayaan? Orang yang seagama saja belum tentu bisa diajak untuk melayani Tuhan. Apalagi orang yang berbeda agama. Logis bukan? Pikirkan itu. Lepaskan segala sesuatu kepada Yesus, tetapi jangan pernah melepaskan Yesus untuk sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.